Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Sora ya personal tarot tidur. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang sangat memikirkanmu dan merindukanmu malam ini. Yang sangat memikirkan dan merindukanmu pada malam ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu, ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya, dan yang pasti ambil yang baik-baik aja. Kalau kamu pingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Yuk, kita lihat dulu teman-teman, saat ini ada energi seperti apa ya yang ada teman-teman. Protections, oke. Teman-teman, bagaimanapun keadaan dan situasi hubungan kalian, ya, pada saat ini perasaan dia tidak pernah berubah, ya, masih sama kamu, masih perasaannya terkunci di sana, mungkin untuk memikirkan kamu dan sebagainya, teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini sebenarnya ada energi dia takut merasa kehilangan kamu, ya. Dia berharap untuk bisa memperjuangkan kamu apapun kendalanya. Nanti kita coba ungkap satu-satu pelan-pelan ya, apa kendalanya dan sebagainya. Yang pasti di sini ada energi dia itu pingin memiliki kamu sebenarnya teman-teman ya. Dan saat ini dia itu sedang terbayang-bayang soal kamu, banyak kenangan yang berputar-putar soal kamu. Dia kangen kamu, kepikiran kamu, semua yang telah terjadi, baik kenangan manis atau mungkin perdebatan di antara kalian, intinya semua itu penuh di kepalanya dia, gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan gitu aja. Artinya di sini kalau Sora lihat juga banyak sekali hal-hal yang telah terjadi di antara kalian, bukan hal-hal biasa-biasa aja. Jadi banyak memori yang sangat kuat dan kenangan yang sangat kuat ya teman-teman. Itu semua seperti selalu membayangi dia ya. Jadi meskipun dia lagi diem, meskipun gak komunikasi sama kamu, atau meskipun dia tidak menyampaikan sama kamu, semua itu seperti selalu mengikuti dan membayangi dia teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, masih ada hal-hal yang mungkin belum kelar di dalam dirinya dia. Makanya sekarang situasi mungkin sedikit penuh dengan kegelapan. Artinya belum ada mungkin titik terang dalam hubungan kalian teman-teman ya. Apapun itu masalahnya, dia juga teringat tentang janji ya. Dia mungkin sama kamu atau kamu ke dia pernah menyatakan ada janji cinta di sana, ada janji takdir di sana, khususnya yang sudah terikat dalam hubungan yang formal. Itu kan janjinya itu janji di hadapan Tuhan gitu ya teman-teman ya. Dan saat ini ya, dia itu bisa kepikiran kamu, kangen juga sama kamu. Ini juga adalah bentuk dari energi manifestasi yang pernah atau sedang kamu jalankan ke orang ini ya. Kamu mungkin berharap dia tetap mengingat kamu, tetap sayang sama kamu, tidak melupakan kamu dan sebagainya, dia kembali ataupun sebagainya. Dan ini juga sedang ada energi yang dia sedang manifestasikan di dalam hidupnya dia. Ada hal-hal yang sedang dia usahakan untuk jadi nyata ya. Mungkin yang dia usahakan untuk jadi nyata adalah janji-janji dia ke kamu ya. Mungkin untuk seriusin kamu, lebih lanjut ke depan seperti apa, atau rencana-rencana yang pernah kalian rencanakan sama-sama, itu kan butuh energi untuk jadi nyata teman-teman ya. Hanya saat ini ya, dia sedang ada batasan sama kamu ya, baik secara energi maupun secara fisik ya. Karena mungkin situasi dan keadaan membuat kalian tidak bisa saling terhubung, terkoneksi seperti biasanya ya teman-teman. Dan dia sedang memang banyak hal yang sedang harus dia bereskan. Jadi mungkin banyak hal-hal yang sedang harus dia beresin ya teman-teman, yang mungkin saja itu membuat dia sedang berkonsentrasi sama hal yang harus diberesin. Nanti kita coba lihat ya, ada pemberesan apa sih yang mungkin harus dia jalankan ya teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini langsung kebuka ya, yang harus diberesin memang udah pasti masalah situasi keuangan ya. Mungkin situasi finansial, situasi keuangan, situasi ekonomi itu sedang banyak
yang nggak beres di dia. Mungkin banyak tagihan, mungkin banyak utang, mungkin punya banyak cicilan, mungkin punya banyak tanggungan, mungkin nggak punya yang namanya tanggungan, nggak punya yang namanya tabungan. Jadi semuanya itu tuh berpengaruh teman-teman ya. Jadi itu suka nggak suka, kalau kita finansial itu nggak nyaman, otomatis biasanya ekonomi kita nggak nyaman, pasti juga suasana hati nggak nyaman, pikiran nggak nyaman dan sebagainya teman-teman. Tuh, karena ini membuat dia merasa tidak aman ya teman-teman gitu ya. Dia nggak merasa jadinya nyaman dengan keadaan dia, nggak aman ya, karena selalu stres mikirin soal masalah finansial. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, itu menunjang sekali ya terhadap kehidupan kita. Aku udah berulang kali ngomong, banyak relationship yang pisah, salah satu alasan utamanya adalah keuangan. Kalian boleh Google kalau tidak percaya. Oke. Apalagi di sini dia itu punya energinya divine maskulin. Energi divine maskulin itu biasanya adalah energi yang kepingin untuk bisa menyediakan, kepingin untuk bisa providing, keinginan untuk bisa melindungi, menjaga, menyediakan, tuh salah satunya dengan finansial teman-teman. Karena ketika finansial itu juga nggak bagus, dia merasa dia tidak punya kekuatan, tidak punya power ya teman-teman. Sedangkan salah satunya energi divine maskulin itu powernya itu ada yang namanya di dalam kekuatan uang gitu ya. Suka nggak suka itu, apalagi kalau divine maskulin itu menunjukkan kayak aku bisa punya kuasa, aku bisa punya power kalau aku udah punya finansial ya. Itu tidak bisa dilepaskan. Kalau nggak mungkin banyak banget kepala rumah tangga atau tulang punggung keluarga itu berusaha mati-matian untuk menunjukkan dia bisa menyediakan ya. Dan di sisi yang lain ya, persatuan dia, keinginan dia untuk bisa bersatu sama kamu itu juga sangat-sangat kuat. Jadi meskipun dia sedang dalam situasi yang sulit, di sisi yang lain kekuatan ingin bersatu, panggilan jiwa untuk bersatu dengan kamu atau bertemu dengan kamu terus ada teman-teman ya. Hanya dia memilih untuk mungkin tidak dia ungkapkan sama kamu, dia nggak sampaikan sama kamu kalau sebenarnya dia itu merasakan. Jadi di dalam diamnya dia yang penuh dengan rahasia, mungkin tipe orangnya itu memang nggak suka banyak bicara atau cenderung banyak menyembunyikan. Dia sebenarnya merasakan kok kekuatan ingin bersatu itu, dan dia memilih mungkin saja menyembunyikan masalah-masalahnya dia karena dia tidak mau kehilangan respect dari kamu, nggak mau kelihatan lemah di depan kamu teman-teman ya. Jadi memang dia memilih untuk aku lebih baik diam, tidak usah kasih tahuin kamu masalahnya apa ya. Semakin kesini dia semakin menyadari kalau persatuan itu ada, jiwa selalu ingin bertemu, kepikiran banget malam ini karena kangen ya teman-teman. Tapi dia harus realistis gitu ya. Dia merasa dia harus realistis. Ya, aku sebaiknya fokus utamanya sekarang tuh kemana teman-teman ya. Justru sekarang dia itu berusaha untuk menjaga mungkin keluarganya atau situasi dia yang sedang tidak aman, tidak baik-baik saja ya. Dan mungkin juga dia menghindar karena dia tidak mau kamu ikut terlibat atau menjadi berdampak terhadap situasinya dia teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu memilih ya teman-teman untuk tidak mengungkapkan perasaannya dia, walaupun memang chemistry di antara kalian sangat kuat ya. Jadi dia tahu kamu pun pasti bisa merasakan apa yang dia rasakan ya. Teman-teman, dia sedang juga berpikir gitu ya, tujuan akhirnya dia sama kamu tuh harus gimana sih, tujuan akhirnya hubungan ini, arahnya nanti akan kemana, itu yang masih juga dia pikirkan ya. Karena memang saat ini komunikasi sama kamu itu tidak lancar karena konsentrasinya dia lagi kemana-mana, konsentrasinya dia lagi nggak ke kamu sepenuhnya teman-teman ya. Kita coba lihat, selain masalah keuangan, apakah mungkin akan terungkap yang menjadi kendala-kendala lain dalam hubungan ini ya. Stres, nggak tenang gitu ya teman-teman, anxiety ya, gelisah di sini, gelisah di sana. Makanya kalau teman-teman sudah kenal dia, sudah hafal dia, pasti kalian tahu tiap kali lagi stres pasti akan memilih diem, bersembunyi, nggak mau ngomong, atau memang orangnya gampang stres ya. Masalah dikit, masalah gampang stres orangnya tuh kan. Kalau dia lagi stres, dia lebih memilih untuk menyendiri
Dia lebih memilih untuk mengisolasi diri karena dia lebih nyaman, ya. Kadang-kadang dia tuh mungkin menghindari orang tuh berkomentar atau masukin kata-kata ke dia yang mungkin kadang-kadang ada yang satu tipenya ego, mungkin nggak bisa terima, ya. Kedua, ada kan yang memang orang itu ketika dapat masukannya nanti malah yang ada masukan itu malah bikin dia tambah pusing, ya teman-teman. Ya. Memang dia itu tipenya kalau seandainya ada masalah itu tipenya menghindar, ya. Kalau Sora lihat di sini, ya, tipenya itu, dan di sini memang banyak yang belum siap untuk jujur dan terbuka sama kamu, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Siapakah dia? Orangnya selalu bimbang, orang yang selalu worry, orang yang bingung, ya. Jadi meskipun gimana pun juga dia sering mengalami bingung. Nah, sekarang juga mungkin sedang bingung, harus gimana, harus berbuat apa, harus kemana jalannya, gitu. Apa yang harus diutamakan, gitu ya teman-teman. Jadi ini emang yang udah secara mental pun banyak kebimbangan. Semakin kuat, ya, seorang divine maskulin yang bingung, yang bimbang, mau jalan mau diambil seperti apa, ya teman-teman. Karena memang banyak yang dipikirin sama dia, tuh. Karena memang orang ini itu banyak yang masih melilit dia, banyak masalah yang juga masih melilit. Dan ini juga saja ada indikasi, tidak semua, mungkin saja ada orang ketiga yang tambah ikut membuat ruwet hubungan ini, teman-teman, ya. Kita coba lihat bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu, ya teman-teman. Teman-teman, dia itu sebenarnya menyadari kalau dia itu masih sangat pengecut atau penakut. Artinya apa? Dia sadar dia kangen, dia rindu kamu, tapi dia belum berani untuk yang namanya bergerak atau bertindak. Karena memang kalau Sora lihat, ya, dia itu masih nggak yakin karena banyak hal yang belum jelas. Dirinya aja belum jelas, gimana percintaan kalian, gitu ya teman-teman. Dan yang dia rasakan, kenapa dia kepikiran teman-teman sama kamu, di sini ada energi kangen, energi rindu, dan tadi yang Sora udah bilang energi rasanya ingin bersatu, ya. Apalagi di sini ada energi twin flame, saling tarik menarik. Jadi hatinya dia, tubuhnya dia, pikirannya dia, jiwanya dia selalu mengarah ke arah kamu, tuh, ya. Karena memang di sini satu, ya, memang ada yang sudah dalam pernikahan. Kedua adalah hubungan yang mengarah ke pernikahan. Itu yang saat ini menjadi pikirannya dia, teman-teman. Jadi itu memang jadi beban lain, ya, buat dia, gitu ya teman-teman. Kenapa dia kepikiran? Karena dia sudah tahu bahwa kamu memang adalah energi dari the one yang selama ini dia cari, ya. Kamu adalah the one, si satu-satunya itu yang memang cuma sama kamu energinya bisa dia rasakan, chemistry-nya sangat kuat, teman-teman, ya. Tapi di sisi lain dia menyerahkan kepada semesta bagaimana hubungan ini nanti bisa jalan ke depannya. Dia berharap kamu mau mengerti dan bersabar bahwa ada waktu dari alam semesta ini. Jadi dia ada energi pasrah juga di satu sisi yang lain, ya teman-teman. Oke? Sehingga sekarang tuh hubungan kalian malah jatuhnya tuh kayak cuman sebagai teman aja. Walaupun pada kalian ada ikatan, tapi jatuhnya dia berperilaku mungkin ada yang nggak bales komunikasi cukup, atau balasnya secukupnya aja, teman-teman, ya. Dia cuma berharap pada waktunya nanti kamu masih mau membuka hati kamu, ya teman-teman. Karena memang secara energi fisik pun, gitu ya, dia itu tertarik banget sama kamu. Memang mungkin karena kamu tipenya dia banget. Jadi dia suka bercandain kamu, suka flirting sama kamu, teman-teman, ya. Dan sebelumnya dia itu mungkin banyak tidak yakin, ya, sama hubungan dia sama kamu, perasaan dia sama kamu. Tapi semakin kesininya dia itu menjadi semakin yakin kalau hubungan kalian itu bukan hubungan biasa-biasa aja. Kenapa dia kepikiran sama kamu, ya teman-teman? Satu, dia merasa memang harus memulihkan hubungan kalian. Dua, kamu itu banyak menghealing kondisi dia, pikiran lah, mental lah, keadaan lah, ya teman-teman. Dan dia kepikiran karena memang ada hal yang belum kelar di antara kalian, ya. Jadi ini adalah energi karena urusan belum kelar, otomatis jadinya kepikiran, ngerasa bersalah, nggak tenang, stres, gitu ya. Apalagi ada energi dia merasa kosong. Hanya kamu yang bisa memberikan dia energi dia merasa diisi, merasa utuh. Karena dia merasa
karena kamu belahan jiwa dia, kamu adalah twin flame-nya dia, jadi nggak ada kamu tuh rasanya kosong ya. Dan hasrat ke kamu itu menggebu-gebu ya, tidak bisa digantikan sama yang lain gitu ya Kak, tapi dia ada yang lain, tetap aja ada hasratnya sama kamu teman-teman. Dan ini memang ada pola ya teman-teman di sini, dimana dia sadar setiap kali dia jauh dari kamu selalu kepikiran, selalu ini, selalu itu gitu ya. Dan ini adalah orang yang sering sekali terjebak dalam pola-pola yang belum kelar. Makanya sekarang tuh dia juga lagi bingung, aku harus gimana nyelesainnya. Dan dia selalu ada energi pingin kembali ke kamu, karena kamu yang bisa memberikan dia yang namanya perasaan nyaman dan aman. Ya, dia tidak bisa melupakan kamu. Meskipun sekarang ya dia tahu mau datang juga masih takut, masih ragu, masih terlilit masalah ini dan itu. Karena memang dia belum stabil, baik secara finansial maupun secara pikiran. Jadi memang yang dia inginkan saat ini adalah dia jadi stabil dulu teman-teman. Ya, makanya dia memilih untuk memenuhi atau menjalankan apa yang harus buat dia jadi stabil, baru nanti ke yang lain-lain akan dia usahakan teman-teman. Ya, karena dia sadar kamu tuh sangat berdedikasi untuk dia, kamu tuh banyak berkorban, tenaga, waktu, pikiran gitu ya. Fokus kamu tuh luar biasa buat orang ini. Yang dia rasakan, aku tuh sinyalnya ke kamu tuh on off. Dibilang kangen-kangen, rindu-rindu, mungkin dia block-unblock kamu, follow-unfollow kamu, nanti dia stalking kamu, tapi nanti dia nggak stalking kamu semua karena dia hilang arah, bingung. Dia akan segera menghubungi kamu ketika sudah situasinya lebih baik ya. Ini soon, berarti segera ya teman-teman. Karena kalau aku datang ke kamu sekarang dengan ketidaksiapan aku, kamu akan tersakiti lebih jauh lagi ya. Ketika aku jauh dari kamu, aku banyak belajar, banyak bertumbuh untuk menjadi seseorang yang lebih baik, yang ujung-ujungnya tujuan akhirnya buat kamu ya. Jadi meskipun terpisah ini ada pembelajaran teman-teman buat dia. Kenapa? Karena meskipun jauh, energi kamu selalu ada di sekitar energi dia, nggak kemana-mana. Dan dia sangat sering bermimpi soal kamu ya. Kamu sering banget masuk ke dalam mimpinya dia. Dia berharap kamu belum menyerah memperjuangkan dia dan cinta kalian. Karena memang ada energi magnet, koneksi jiwa antara kamu sama orang ini. Ya. Lalu Sora, apa yang mungkin terjadi ke depannya dalam hubungan kami gitu ya. Daring. Ada teman-teman, ini udah jelas ya, energi dia akan bersatu lagi sama kamu karena sudah terikat ya. Ada ring di sini, keterikatan, ada energi datang, ada energi bergerak. Jadi udah pasti orang ini terikat sama kamu, maka dia akan datang dan bergerak ke arah kamu, datang memberikan kabar ke kamu dengan segera. Ini udah pasti nih, lihat nih. Energi bergerak teman-teman ke kamu ya. Karena nggak bisa dibohongi, pada akhirnya hati dia itu selalu ke kamu ya. Hati dia itu selalu ke kamu nih. Under the deck-nya ada hatinya. Hati dia selalu kuat ke kamu. Jadi kapanpun, dimanapun dia menjauh, dia akan tetap kuat ya. Kapan Sora dia bisa datang? Teman-teman, segera ya. Tapi kan ingat, tadi kan dia punya banyak PR yang harus dia selesaikan menjadi stabil. Jadi nasihat buat kamu adalah teman-teman, sabar untuk bisa ada pembaharuan dalam hubungan kalian ya. Yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah berdoa, berharap, bermanifestasi yang terbaik buat hubungan ini teman-teman ya. Dan minta bimbingan dari yang di atas untuk apa yang harus kamu lakukan, harus kamu jalani. Makanya hubungan spiritual kamu ke yang di atas harus baik sama Tuhan ya. Kadang manusia itu dikasih masalah untuk bisa lebih dekat sama yang di atas gitu ya teman-teman. Oke. Jadi mungkin ya sekarang segala sesuatu itu rasanya seperti belum jelas, segala sesuatunya seperti belum clear, belum ada jalan keluarnya teman-teman ya. Tapi di sini ada proses
transformasi. Artinya ini juga mungkin saja membantu dia untuk mentransformasi pikirannya, mentransformasi dirinya, mentransformasi hubungannya, teman-teman. Jadi intinya adalah ini juga proses transformasi buat kamu, teman-teman, ya. Toh kamu juga masih punya hasrat sama orang ini. Jadi kontrol dulu, teman-teman, dan panggillah energi belahan jiwa kamu, ya. Jadi yang kamu harus ngertiin dan pahamin adalah memang hanya bisa kamu sabar menunggu, meminta bimbingan yang di atas. Jadi jangan ikutan galau, ya. Minta bimbingan supaya kamu tahu harus ngapain, ya. Karena kalau nggak kamu galau terus. Ingat ya, energi itu menular. Kalau dia nggak tenang, kamu nggak tenang. Kalau kamu bisa stabil positif, dia pun bisa positif. Tapi dia akan selalu kembali ke kamu, ke teman-teman, ya. Jadi tarik kembali energi dia, ya. Yang bisa kamu lakukan gini loh, kalau kamu bisa bantu dia selesaiin masalah dia dan buat dia stabil, silahkan, ya. Tapi kalau memang enggak, yang bisa kamu lakukan adalah memang berdoa dan pelan-pelan lihat petunjuk dari yang di atas. Sora tidak akan mengatakan petunjuknya di sini, karena memang petunjuk itu sifatnya personal, ya, sifatnya pribadi, bisa melalui mimpi, pertanda yang hanya kamu yang mengerti, hanya kamu yang bisa mengartikan. Makanya kalau suka bingung, belajarlah untuk bijak, karena memang harus direnungin. Dan kadang-kadang ketika kita mendapatkan kode-kode tersebut dari alam semesta, kadang-kadang tidak mungkin langsung sehari 2 hari kamu paham. Kadang butuh waktu untuk memahami. Ngertiinnya itu kadang-kadang butuh waktu, ya, karena butuh kamunya tenang, butuhnya kamu meditasi, butuh kamu untuk memahami gitu loh. Kalau kamunya pakai langsung emosi segala macam, nggak bisa kelihatan pertandanya. Aku pernah bermimpi sesuatu yang aku nggak paham mimpi itu terus berulang, mirip terus mimpinya seperti itu, ya, gitu loh. Misalnya contoh ya, mimpinya naik kapal misalnya. Aku mimpi terus itu ya, naik kapal. Aku nggak usah bilang mimpinya apa. Nah, tapi kan aku nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Aku udah coba yang ini kali ya artinya. Oh ternyata enggak. Ini kali ya artinya, ternyata enggak. Teman-teman, setelah 1 tahun, bayangin ya, aku mimpi yang sama itu 1 tahun itu terus. Setelah sekitar mungkin udah mau akhir tahun, baru aku paham arti mimpi itu apa. Ketika aku dengar salah satu pembicara dari satu keyakinan agama tertentu, ya, berbicara, itu baru aku ya mengerti. Oh, ini maksud dari mimpi aku, ya teman-teman. Jadi sabar, ya. Aku juga nggak tenang gitu ya. Ini 1 tahun mimpi yang sama tuh sih maksudnya apa nih? Gitu ya, kita kan penasaran, manusia tuh kepo gitu ya. Wajar gitu ya. Tapi hargain kadang-kadang ada timingnya, ada prosesnya. Dan pas aku tahu itu, aku baru benar-benar mengalami, oh ini artinya. Dan itu sangat-sangat indah ternyata arti dari mimpi aku itu. Ya teman-teman. Oke. Dan sekarang aku izin sebelum aku ke zodiak dan alfabetnya, untuk teman-teman yang kepingin beli cincin bulan, ya, dari batu Amazonite asli yang sudah diprogram dengan energi penyembuhan, membantu kamu untuk yang bermasalah dalam berkomunikasi, cakra hati, cakra tenggorokannya, sering emosional, sering salah paham, atau susah ngertiin orang, apapun itulah, ya, energinya jadi nggak tenang gitu ya. Itu mengganggu, apalagi kalau kamu yang sering-sering ngalamin sakit tenggorokan atau apa, itu pasti cakra tenggorokannya terganggu, atau susah nih mau ngomong kok ribet sendiri, atau apa di pikiran aku beda nangkepnya gitu ya, dan emosional dan sebagainya, provokatif gitu ya, kalau ngomong marah-marah dan sebagainya. Silahkan dibeli, karena ini udah suara booster, ya, dan energi kamu akan jadi lebih lembut, ketika berbicara juga lebih positif. Teman-teman, ketika kamu berbicara melalui suara maupun melalui texting, itu mengandung energi. Kalau energinya bagus, orang akan tanggepin bagus. Kalau energinya nggak bagus, orang akan tanggepin nggak bagus, ya. Silakan dibeli, ini bisa memperbaiki hubungan, energi hubungan kamu dengan pasangan kamu, ya, dan orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan pelet, bukan jimatan, bukan susuk. Ini bisa dibesar kecilin. Harga 225.000, kalau habis tidak bisa di PO lagi, karena kalau PO butuh banyak banget, harus puluhan kalau PO, ya, nggak bisa cuma 1-2 atau 1 lusin. Jadi selagi masih ada, dibeli sekarang juga, nanti kalau udah habis baru pada, Sora mau dong, wah udah telat, ya. Nggak usah takut, karena setiap batu yang Sora buat, setiap dari yang kupu-kupu sampai sekarang, semua beda batu, semua beda fungsi. Sora udah perhitungkan, ada khusus masing-masing fungsinya, ya. Dibeli selagi masih ada, ya, di Instagram Sora @sora_tarot, ya, atau bisa juga di Tokopedia. Linknya sudah ada di bawah, tinggal di check out, tinggal ditekan, tinggal dibayar. Lebih mahal di Tokopedia karena ada komisi yang dipotong Tokopedia, ya teman-teman. Dan
Kalau nggak ada IG atau Tokopedia tinggal dibuat 5 menit aja ya teman-teman. Jadi nggak usah dibikin ribet, di dua tempat itu udah Sora sediakan. Siapa cepat dia dapat, semoga kamu berjodoh sama barangnya. Ya, jadi jangan tarsok-tarsok ya, tarsok-tarsok tar gak dapet. Terima kasih udah aku boleh promo. Kak Sora tiap hari promo mulu sih. Ya iya dong, Non. Bang, yang nonton kemarin belum tentu nonton hari ini belum tentu nonton kemarin loh, ya. Siapa tahu ada yang baru masuk juga kan, kita nggak tahu. Scorpio, Sagittarius, Libra, Leo, Gemini, Scorpio, Virgo. Teman-teman yang cowok boleh loh beliin untuk pasangannya, ibunya, kakaknya. Ada nggak ya yang beliin untuk itu? Kayak baru 1-2 orang. Kamu kasih hadiah untuk pasangan kamu yang terbaik loh ini gitu loh. Kamu kasih hadiah tuh buat dia yang berguna. Kamu nggak cuman kasih apa barang yang bisa habis. Kamu kasih kosmetik antar udah habis, udahlah gitu loh. Kalau ini tuh bertahan terus kalau dia jaga teman-teman, dan tuh berguna. Yang mana kalau energi dia positif ngefek juga ke kamu ya. Jadi ayo beli untuk yang sesuatu, sayangin diri kamu, beli yang guna, beliin buat pasangan gitu ya. Toh kalau dia happy, dia positif, kamu juga kena dampaknya kan, gitu loh, ya. Mana teman-teman cowok, dibelikan hadiah buat pasangannya biar dia seneng, ya, memperbaiki hubungan kalian. Nggak ada deh cewek itu kalau nggak dikasih hadiah tuh nggak seneng, gitu ya. Oke, dan yang mau beli kartu, mau beli alat pembacaan, mau baca bazi buat tahu jalan hidup gitu ya, silahkan di Instagram Sora_tarot ya. Itu bazi itu bagus banget, tahu detail dalam, karena itu energi bawaan lahir, nggak bisa akurasinya tinggi banget, 90% lebih dari yang Sora alamin di lapangan ya. UYM MD KWNUV KVG QNW 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Silahkan main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora. Sora tunggu belanja dan Sora tunggu personal readingnya. Buat kekurangannya minta maaf. Bye-bye.